ada apa ini speaker ya. Speaker itu pasti punya dua kabel. Kita nyalakan, kita masukkan dulu ke nih 1 kHz audio generator. Mestinya membangkitkan frekuensi supaya ditancapkan ke bebas, mau bolak-balik boleh. Nah, ini masuk ke saya lepas dulu ya, nanti dipakai lagi. Nah, jadi kalau kita nyalakan, suaranya pasti terdengar. Gak usah suwe-suwe, sering aja. Apa ini? Nah, mini sound meter, berarti sound level meter ya. Untuk mendeteksi bunyi kalau kita tekan on itu desibel atau dBA. Maksudnya mungkin ya sama kayak desibel gitu ya. Tambah keras, yang terjadi adalah 100 lebih. Jadi tambah bantet, tambah besar nilai desibelnya, gitu ya. Kemudian, nah ini ya saya mohon maaf, saya itu kemarin udah berusaha sampai mencoba tapi masih nilainya jelek. Jadi 4 sensor iki saya nggak berani nyuruh kalian ambil data dulu, mau saya perbaiki dulu. Ya, ini sensor piezo elektrik yang hitam, yang kemarin dinamik, putih dinamik. Ini kompleks piezo elektrik. Ini kondenser yang paling kecil. Terus gak apa-apa, saya jelaskan dulu aja, siapa tahu nanti bisa minggu depan. Jadi kita nyobanya boleh dua-dua, misalkan kondenser sama apa ini? Sama piezo misalnya. Nah, kita lihat nih, mic condenser itu ada berapa terminal? 4. Berarti kalau merah hitam jelas ke power supply atau baterai kan? Betul ya? Iya. Kemudian kalau yang ini ke data hijau hitam ya. Nah, ini kan sinyalnya sangat kecil ya, mungkin order milivolt tapi sangat kecil, maka kita perlu penguat audio voltage amplifier. Penguat itu ada inputnya, input ya, input ada peak output. Nah, input ini dapat dari mana inputnya ini? Dari sini. Dari sensor, karena sensornya kecil. Kita masukkan sensor ke dalam penguat. Berarti kita perlu kabel khusus, masukkan input itu di sensornya ya. Jangan kita pakai sensor yang ini. Ya berarti tinggal hijaunya, hitamnya di hitam, merahnya di hijau. Berarti keluaran sinyal, keluaran sensor ditangkap oleh amplifier untuk dikuatkan. Setelah itu outputnya baru masuk ke multimeter. Peak outputnya ini masuk ke multimeter. Nah, multimeter ada nggak? Ada ya? Itu. Hitam di hitam. Itu aja. Ini nilainya masih minus, saya nggak tahu kenapa. Sudah saya cek berkali-kali. Ya Pak Inggris ya Pak saya. Nah, berarti kita sensornya kita dekatkan di mic-nya ya. Seperti cahaya ya. Kita dekatkan gini. Oke, kita cek nilainya. Masih minus ya, nggak apa-apa deh. 85, sekian miliwatt ya. Kalau ini juga harus pakai kabel. Coba ambil. Bertambah ya, sudah nggak minus ya, Pak Apik nilainya, ingin nilainya elek soalnya. Kalau saya kecilkan, coba saya kecilkan ya, nggak mau turun toh, aneh sih, emang nggak stabil aja sih, dia ikut turun, tapi dia belum mau turun toh. Tahu ya power supply ya. Ini pembangkit medan magnet, yang ini loh, ya coba yang lain. Kalau berada sekilas aja dulu ya, saya kenalkan ini medan magnet.
Ini apa? Tesla Teslameter. meter saya punya baru sih, cuma saya masih suka ini soalnya belum rusak. Soalnya kita punya alat baru ya, Tesla meternya baru. Ini G, berarti Galvanometer. bukan tulisan ya, iya galvanometer ya. Satuannya apa kalau galvan? Ampere. Kalau ini multimeter, ini apa? Sensor apa ini? Sensor ini strain gauge. Gila-gila. Coil. Nah, kalau ini 4 kaki, efek Hall apa ini? Bipolar atau unipolar? Kelihatan 4 kakinya. Bipolar ya. Oke. Kemudian caranya kita mau uji dulu yang coil. Yang coil ya. Cuma kan kalian pengen nih tahu nih, ini bener tak Bu pembangkit medan magnet? Jangan-jangan nggak ada magnetnya. Jangan-jangan fluxnya ininya pembangkit celahnya ya. Oke, sekarang kita keluarkan dulu, kita matikan. Saya mau pakai sensor coil. Cara coil itu kalau kalian baca di buku itu tidak ada 10 data, cuma 3 data saja. Kita gerakkan cepat, lambat, dan sedang. Ya, lambat, sedang, cepat. Jadi caranya adalah ini masuk ke galvano. Masuk ke galvano ya, bolak-balik ya, bebas. Kemudian caranya biar bisa bergerak jarumnya bagaimana? Kan masih diem ya. Supaya bergerak bagaimana caranya? Kita harus menggerakkan tegangan ini. Dibesarkan. Kan tadi besar ya nilainya ya berapa ini? Itu masih 0. Oke. Saya naikkan ya. Saya naikkan sampai lagi. Dia lo nggak mau gerak. Kenapa? Ingat nggak ciri-ciri sensor coil itu apa? Dia akan menghasilkan medan magnet atau flux magnetik ketika yang teori kemarin. Ketika apa? Dialiri listrik. Ketika medan magnetnya itu tidak konstan atau berubah-ubah terhadap waktu. Jadi caranya supaya dia bergerak ke kanan, itu caranya adalah kita kembalikan ke 0. Coba lihat amati jarumnya ya. Gak bergerak Bu. Salah pilih masa nih. Tidak lali aku. Nah, gerak nggak? Saya tak ulangi lagi ya. Kalau tadi saya kepingin menambah nilai tegangan. Ini lumayan besar nggak nilainya? 5 ya, 5 volt ya. Lu kok masih di 0? Ya karena dia diem aja. Harus kita gerak-gerakkan ya. Berarti caranya adalah kita gerakkan, coba lihat. Lagi ya. Loh. Lagi ya. Loh, dia bisa gerak. Jadi caranya adalah nanti ngambil datanya itu lambat dulu. Muternya lambat. Berapa maksimal yang ditunjukkan jarum? Coba kamu yang lihat ya. Coba berapa? 100 lebih. Nah, terus kalau agak cepat berapa? Hampir 200. Lagi ya, saya lebih cepat ya. 250. Nah, berarti ada bedanya toh. Jadi perubahannya harus memang ada perubahan, tidak boleh konstan. Oke, semua untuk data 3. Lambat, cepat, sedang itu tadi. Paham nggak sampai sini? Paham. Wes ya, bipolar ya. Kita perlu baterai ya untuk efek Hall ya. Ini kita singkirkan dulu karena sudah nggak perlu. Yang perlu ya ini lagi. Ingat ciri-cirinya. Semakin besar tegangan, semakin besar pula Teslanya ya. Ingat nggak tadi kalau saya naikkan Teslanya ikut besar ya, betul ya. Nah berarti kalau semakin besar Tesla, semakin besar pula tegangan yang dihasilkan oleh ini bipolar ini tadi. Jadi caranya adalah ini ditumpuk, dimasukkan ke celahnya, sama-sama masuk celah. Yang ini masuk ke voltmeter. Hijau ke sebenarnya bolak-balik boleh, nanti perlakuannya yang beda. Cuma kita standar aja hijau di merah ya, putih dianggap ground ya. Kita masukkan ke V yang DC aja biasa. Kamu yang baca ini lagi ini 24,3 miliwatt ya, dengan catatan berapa nilai medan magnetnya ini masih 0 ya, 0,81 mili Tesla. Ketika 0 volt 81 mili Tesla, dia berapa tegangannya? 23,8. Ingat-ingat ya nilainya ya, kamu ingat-ingat ini 80 ya. Kalau saya besarkan naik jadi 164 mili
Ini Tesla. Kamu berapa? Perubahannya tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar, yes ya. Saya naikkan lagi. 10 volt. Gitu, naik. Tadi sebelumnya berapa? 164. Oh, saya kerja kamu naik juga. Mana ya? Jadi ada 10 data kalau ini sampai 10 kali. Gitu, paham nggak sampai sini? Semakin besar V, besar pula militeslanya, besar pula nilai tegangannya. Kalau misalnya Bu kok ini minus, ya mungkin kebalik tadi, kebalik naruh hadapnya aja. Ini juga kalau minus kemungkinan ini kebalik di untuk namanya baterai. Merah hitam ini baterai cuma kalau dicopot ya, saya kasih baterainya di bawah. Tinggal hijau dan putihnya masuk ke multimeter. Ini saya nggak copot ini. Multimeter masuk ke multimeternya masuk ke timbangan tadi ya, selesai. Wah, putih. Dari hijau selalu ke merah. Putih grounding ya. Putih atau hitam grounding? Tanya adalah, Pak, tuliskan dulu. Ini berapa gram ya? Enggak salah ya, ini 50 gram. Yang kecil 50 gram, yang besar 100 gram. Adalah ini dulu Pak. Kita cantumkan dulu, terus nyalakan ke volt ya. Yang kamu senang lagi. Minus gak ini? Enggak. Berapa nol? Masih nol ya. Kalau saya kasih 50 gram, nilainya berapa? 0,3. Ini 50 ya. Sekarang 100. 0,7 naik ya. 150. Satu. Oh ya naik ya. Terus jadi 200. Berapa? 1,3 gitu. Oke, 250. 1,7. Terus 200 mana ya? Terus sampai dia naik terus. Berapa? Naik terus kan namanya. Terus 350. Terus 400. Ya. Terus 450 tambah lagi. Terus naik lagi. Terus 500. Itu ya jadi sampai. Ini masuk ke multimeter sehingga nanti kalau semakin besar bar semakin besar nilai tegangan. Itu ya. Terus ya mana ya? Nah ini baterainya ini nanti dikasih baterai juga. Dimasukkan ke hitam merah, jangan kebalik ya kayak ini ya. Enggak, itu kan itu baterainya kan ada lagi saya kasih nanti. Nah gini ya. Cuma enggak, saya enggak nyoba dulu lah nanti kalau ada warnanya yang nyala. Terus ya, ada yang mau ditanya apa? Ingat ya, kalau merah hitam enggak boleh kebalik. Hijau putih pun anak kebaliknya enggak terlalu masalah, kadang mungkin minus atau apa. Tapi kalau merah hitam jangan sampai kebalik. Ya. Udah ada yang mau ditanyakan lagi? Coba namanya tungku pemanas kayak biasanya SD2 ya. Termometer, ada sensor namanya apa itu Kak di SD7. Yang bulat itu bimetal, yang panjang ferrit. Sensor suhu bimetal, sensor suhu ferrit, ya. Ferrit, FERITE. Ferrit kalau misalnya. Nah, kemudian kita lihat mana plus mana PCC ya, data ya. Sebenarnya nggak ada merah hitamnya sih. Cuma biasanya saya groundingnya yang bawah. Sama-sama bawah ini grounding, tapi yang merahnya ini yang kanan kiri gitu aja. Ya, jadi nanti kalau lupa ya tanya saya lagi ketika besok pemasangan ya. Nah ini kalau sudah siap, kita pakai apa Bu indikatornya? Nggak pakai multimeter ya, pakai apa? Pakai lampu ya. Ini namanya ini dual LED indikator. Nah ini ada dua lampu karena kita ada dua sensor, maka perlu dua lampu. Ini fungsinya apa? Untuk adaptor.
Makanya namanya indikator LED aktif. Dual LED indikator aktif. Aktif kenapa aktif? Karena membutuhkan catu daya eksternal. Maka kita perlu adaptor. Adaptornya tolong ambilkan di sebelah sana. Magnet dia kontaktornya itu menyatu, nyalain lampu. Kalau magnetnya menjauh, kontaktornya membuka, double off. Ya, yang ini di teori juga saya jelaskan dulu. Bentuknya seperti tabung kaca, dalamnya ada kontaktornya. Itu ya. Lalu ini magnet permanen, magnet standar yang merah biru ya, utara selatan. Ini LED indikator yang pasif, nggak ada baterainya, nggak ada catu daya. Jadi cuma lampu LED saja, sama LED ini juga sama. Kemudian ini ada optocoupler tipe transmisi yang berhadapan. Yang refleksi masih di lemari. Kayaknya dua-duanya kok kemarin nggak muncul nyalain lampunya, nggak bisa. Ini ada magnet dua, bentuknya itu lingkaran sama setengah lingkaran. Nanti ini untuk uji coba juga. Nah, kita pelan-pelan ya, kita coba dulu yang ini saya nggak mau nyoba ya, kesuwen soalnya ini. Karena harus menunggu suhunya naik. Jadi nanti gini, kalau udah siap semua lampu indikatornya udah dinyalakan, udah dimasukkan ya, kita nyalakan ke stop kontaknya. Ya, kita pasang, maka dia akan naik kan? Naik perlahan-lahan. Nah, dia pas naik pelan-pelan itu dia awalnya akan nyala lampunya keduanya itu. Nah, kita amati ketika dia naik. Sampai kapan? Sampai mati lampunya. Dan ini nggak bersamaan, beda waktu, makanya nggak boleh ngantuk. Ketika ini tek mati, amati suhu berapa yang tampil, tulis di metal off saat suhu misalkan 50. Beberapa saat kemudian gantian feritnya mati, tek ferit mati atau off saat suhu 65 misalkan. Semua udah mati kan, dua-duanya sudah mati semua, kita cabut ininya. Celep. Dia turun kan, turun. Nah, amati kapan dia on lagi. Mungkin yang nyala lagi duluan yang feritnya. Tak nyala lagi, oh dia nyala lagi ketika suhunya itu ternyata 55 misalkan. Terus ini kok belum nyala bu, di metalnya masih off terus, dia tunggu lagi sampai dia turun. Begitu turunnya di 35 baru dia off, maka di metal on kembali saat 35. Gitu kok datanya cuma 4. Kapan di metal off, berarti juga sama feritnya, kapan feritnya on, kapan feritnya off. Wis nggak usah perlu data ya, jadi cuma memastikan kapan perubahan terjadi, catat suhunya, itu aja. Indikator aktif. Aktif kenapa? Karena butuh butuh adaptor namanya, makanya aktif. Butuh baterai, makanya dia namanya aktif. Kalau yang pasif tidak perlu baterai. Nah, berikutnya ini lead switch. Lead switch ini kalau aktif ketika didekati magnet kan. Coba ya. Saya coba ya. Ini aktif juga tapi cuma satu lampu makanya pendek ya dia. Kalau ini kan besar. Coba kita nyalain pakai adaptor ya. Nah ini belum tak coba, ini enggak gitu. Nah ini satunya nih plus minusnya bebas ya. Karena enggak ada merah hitam. Kalau didekati magnet dia nyala loh. Ini magnet itu nempel ya. Ya ini magnet ya. Ini magnet, saya coba dekati ya. Loh, nyala ya. Saya jauhkan mati. Nah ini berapa jarak dekatnya itu? Paling dekatnya berapa? Satu kali berapa? 6 misalnya. Lagi ya 6 juga boleh atau mungkin 7 boleh. Yang ketiga dan di sini ya boleh berapa? Misalkan 8. Jadi 6, 7, 8 di rata-rata berapa? Itu datanya. Jadi kita 3 kali data aja sekitar rata-rata. Gampang ya? Gampang ya switch ya. Kemudian kita terakhir ya, pokoknya kemarin juga gangguan. Saya langsung yang ini dulu aja. Bimetal apa? Efek Hall. Efek Hall apa ini yang di sini? Polar apa unipolar? Berapa lagi itu? Hah? Uni ya. Uni soalnya 3. Kaki ada 3 tok ya. 3 garis ini ya. Nah berarti kita kasih baterai karena dia perlu baterai. D
Jadi gampangan itu saya dulu kalau awal-awal dosen itu bingung ya. Iki aktif atau pasif ya, harus baca buku. Sekarang harus apal. Pokoknya kalau kayak ini contoh nih, dia kan butuh apa? Mana ya tadi? Ini kan dia tidak perlu baterai sensor ini, maka dia dibantu sama baterai di indikator outputnya. Sementara ini sensor ini udah ada baterainya, saya perlu indikatornya yang pasif, yang nggak perlu adaptor. Nah, jadi kita pakai ini, hijau masuk ke merah, hitam masuk ke hitam. Nah, terus ini harus nyoret-nyoret yang gini, es selatan ya. Maksudnya itu mungkin gini, jadi ini kan ada merah biru nih. Ibu kalian mungkin kalau ada yang baca modul itu baris 1, baris 2 bilang kalau merah itu selatan, biru itu utara kalau nggak salah. Jadi ketika saya taruh di selatan itu ketemu biru, selatan ketemu biru mati tuh ya, selatan ketemu selatan nyala bu ya. Jadi ketika nyala di merah ya atau selatan ya, sehingga saya punya magnet 2, bulat sama setengah lingkaran. Nah, sing bulat dulu ya. Kita lihat nih, yang merah tadi apa, selatan apa utara? Selatan. Tadi ke selatan, utara, terus utara, selatan, utara, selatan. 1, 2, 1, 2, Kan ya ada. 1, 4 tuh ya. Ulang ya. 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Nah ini kok Mbak lupa lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi cuma 4 ya. Gitu kok ya. On off-nya gampang toh. Ya itu loh, kok gak iso ya eman-eman loh kemarin itu. Kemarin bisa ya saya Jumat itu. Terus itu kok Senin kemarin nggak bisa lagi. Gitu ya. Siapa sini bingung apa jelas? Yang bimetal. Bimetal efek hole, salah lagi. Jelas ya, efek hole ya. Kita hitam. Kita kasih baterai. Terus ini masuk ke lampu pasif. Ini ya tadi ya. Ini bagi pakai kabel. Ya, nah coba ya, mudah-mudahan bisa. Ini ke hijau. Ini ke harusnya nyala, tapi kemarin tuh udah mau nyala. Jadi kalau saya tutupi, tak halangi gini, dia akan mati, gitu aja. Cuma kok iki gak mau berubah, ya jadi saya kayak tahu lagi kenapa ini. Mana ya, maaf ya ini belum bisa. Gas adjustable, metal adjustable, tekanan adjustable, sama RBR adjustable. 3 ini nggak bisa maksimal. Saya sudah mencoba. Jadi sekali mencoba sih, kok nggak maksimal. Semalam nyoba lagi karena sumuk kemarin itu ya. Taruh kan bisa cuma ini aja dulu sementara. Nanti kalaupun 3 itu kan nggak bisa, saya ada cadangan materi lain, materi baru sensor jarak. Nanti saya selipkan di yang ini. Ini sama kayak ST4 ya, gampang ya. Jadi ini masuk ke sini, gitu aja. Ini masuk ke lampu, gitu loh, gampang ya. Untuk menyalakan lampu aja. Ini biar ujian gak bisa nyambung.
kelas ini. Ada cuma gini tak lo ya, dari AC ke dimmer ke lampu ya toh. Ditangkap sama sensor apa di sini? Adjustable LDR, adjustable, jadi yang bisa diatur karena dia punya selektor atau pemilihan skala. Jadi kita hadapkan ya. Kemudian namanya dia itu perlu satu daya, makanya perlu adaptor di belakangnya itu. Maka kita pasang adaptor, ya, adaptor kita pasang. Nah itu waktu ujian dulu ini gak bisa masang, mereka bingung, ya apa gitu ya. Setelah itu kita perlu indikator apa ini? Kalau ada satu dayanya, aktif atau pasif? Aktif ya. Jadi perlu adaptor lagi. Biasa apa? Soalnya ini buku untuk tulisan nih. Bukan pada indikator aktif menurutnya, udah pakai aktif aja. Awalnya nyala ya. Terus ngapain Bu? Lagi belum dipasang. Ini namanya apa ini? Lux meternya agak beda sama yang di lab ya. Ini yang baru, kita nyalain dulu. Kamu megang ini deh. Nah ini jaraknya kurang lebih. Ini. Nanti kamu ke temenan dengan penggaris ya. Nah, saya agak diginikan. Temanmu ben baca. 6 coba ini 75 lux, 80 lux ya. 80 lux. Saya kepingin selektornya itu saya coba buat 0 dulu ya. Dua deh. Selektornya saya pilih yang kecil 2. Coba saya nyalakan. Ini lampunya kok nyala? Kita amati kapan dia mati. Jadi 80 lux ya awalnya. Naikkan pelan-pelan sampai dia mati. Nah, berapa luxnya? 149 lux. Itu dia mati kan? Oke, berarti ketika selektornya kecil 2, dia mati ketika di lux 149. Terus saya kepingin open lagi, saya kepingin selektornya itu sedang ya, mungkin 5 atau 4 ya, tengah-tengah ya. Bila ya, 5 jari 5 ya. Nah 5 saya ulangi lagi yang sama, nyala ya. Kita amati kapan dia mati. Apa nilainya mau loh? Iya. Nah. Berarti semakin besar selektor saya, semakin kecil luxnya saat dia mati. Saya gak yakin satu lagi ya, skala yang paling besar. 9 ya, maksimal 9. Nah 9. Coba dinyalakan, amati ya kapan dia mati ya. Ulangi. Sebelumnya lagi. Kenapa tadi? Kelihatan itu enggak? Kelihatan itu enggak? Oh, 80 aja. 80. Berarti ada perubahan ya. Berarti semakin besar selektor, semakin kecil luxnya saat lampu berubah dari on ke off. Mana ya? Mungkin enggak kira-kira? Karena kan semakin tinggi cahaya, sebetulnya semakin kecil nilai resistansi. Kemarin dia ingat nggak waktu ST4? Kita kan selektor 2, 5, 11. Kalau agak gabut ya mau 5 boleh. Pokoknya nggak usah semua persen kan kamu pilih kelamaan. Itu aja ya. Ada yang mau